Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Syahira Yusuf, Stambuk J11109127. Hari ini akan melakukan substitusi kasus holistik Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak dengan pembimbing Dr. Gigi Hendarti Handayani, MKS Skenario. Seorang anak perempuan usia 8 tahun datang bersama ibunya ke klinik gigi dengan keluhan tadi malam gigi belakang rahang atas sakit sekali dan juga sering ada sisa makanan yang sulit dibersihkan di gigi rahang atas kiri belakang. Pada pemeriksaan klinis terlihat gigi 54 karies profunda, gigi 63 sisa akar, pada gigi 26 terdapat visur yang dalam, gigi 74 mulai terlihat white spot di bagian oklusalnya, sedangkan pada gigi 84 karies media dan tidak sakit. Tentukan diagnosanya dan rencana perawatannya secara holistik disertai alasan dalam menentukan rencana perawatannya. Diagnosa untuk keluhan utama dari pasien itu gigi 54 merupakan pulpitis irreversible. Rencana perawatannya itu pulpektomi vital. Alasannya itu untuk mempertahankan gigi dalam rongga mulut yang lebih lama hingga gigi permanennya erupsi, sehingga tidak ada pergeseran gigi tetangganya. Dan gigi 63 itu diagnosanya itu gangren radix. Rencana perawatannya itu ekstraksi. Pasca ekstraksi dilakukan space maintainer. Dilakukan ekstraksi ini alasannya karena beresiko mengalami infeksi dan mengapa dipasangkan space maintainer agar space yang tercipta itu tidak diisi oleh gigi tetangga dari gigi 63. Kemudian gigi 26 visur yang dalam, rencana perawatannya itu visur sealant. Visur sealant ini merupakan tindakan pencegahan agar gigi tidak mudah karies. Kemudian untuk gigi 74, diagnosanya white spot, rencana perawatannya itu topical aplikasi fluor. Alasannya ini untuk menghambat demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi gigi pada anak. Terus gigi 84, pulpitis reversible, diagnosanya dengan rencana perawatan tumpatan komposit. Mengapa tumpatan komposit? Karena tumpatan komposit ini cukup kuat, kemudian mudah dibentuk, dia estetik, sewarna dengan gigi, dan settingannya juga cepat. Rencana perawatan secara holistik, yang pertama itu kita melakukan status, yang kedua DHE, kemudian kita melakukan pulpektomi vital pada gigi 54, kemudian kita melakukan tumpatan komposit pada gigi 84, kemudian kita melakukan visur sealant pada gigi 26, kemudian kita melakukan topical aplikasi fluor, kemudian kita melakukan ekstraksi pada gigi 63. Pasca ekstraksi kita melakukan pemasangan space maintainer pada area yang sudah dicabut. Pertama, status. Pada kunjungan pertama dilakukan pengisian status pasien. Yang pertama itu operator melakukan pemeriksaan subjektif meliputi data diri pasien, nama, umur, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian kita melakukan anamnesis, menanyakan keluhan utama pada pasien, kemudian kita menanyakan keadaan umum pada pasien, kemudian riwayat anak sejak dalam kandungan, kemudian kita menanyakan riwayat medik dari anak, kemudian kita menanyakan riwayat dental dari anak, kemudian kita menanyakan juga kebiasaan buruk dari anak, kemudian kita menilai pemeriksaan perilaku pada anak. Setelah melakukan pemeriksaan subjektif, kita melakukan pemeriksaan objektif meliputi tanda-tanda vital dari pasien, kemudian kita
melakukan pemeriksaan ekstraoral. Kita melihat muka, kulit, mata, hidung, telinga. Kita melakukan pemeriksaan pada TMG, kemudian kita melakukan pemeriksaan palpasi pada kelenjar limfe, kemudian kita melakukan pemeriksaan intraoral pada pasien meliputi kebersihan mulut dari pasien, kemudian kita melihat kondisi jaringan lunak pada rongga mulut pasien, kemudian kita memeriksa gigi geligi dari pasien. Setelah kita melakukan pemeriksaan objektif, kita melakukan pemeriksaan penunjang berupa foto panoramik. Setelah serangkaian pemeriksaan telah dilakukan, kemudian kita menegakkan diagnosis pada pasien dan menentukan rencana perawatan yang akan dilakukan. Setelah informasi diberikan kepada orang tua pasien dan kepada pasien, orang tua pasien diminta untuk menandatangani inform consent sebagai bukti persetujuan untuk persetujuan tertulis untuk bersedia menerima perawatan gigi yang akan dilakukan kepada anak. Yang kedua, setelah status adalah kita melakukan DHE, yaitu DHE pada anak meliputi petunjuk menggosok gigi, flossing gigi, dan penyuluhan diet pada anak. Kita contohkan bagaimana cara menyikat gigi yang benar, kemudian cara flossing yang benar. Setelah itu pasien disuruh untuk mengulangi dan melakukannya pada diri sendiri sesuai yang dicontohkan. Kemudian kita jelaskan waktu yang terbaik untuk menyikat gigi dan efek dari makanan manis dan makanan yang lengket. Terus setelah operator juga harus menilai kebersihan mulut anak pada awal perawatan yang nantinya dibandingkan dengan kebersihan mulut anak setelah selesai semua perawatan dilakukan. Nah, untuk menilai apakah ada perubahan atau tidak setelah dilakukannya DHE ini. Terus pemeriksaan penilaian kebersihan mulut ini dilakukan dengan menggunakan disclosing solution, kemudian dinilai dengan skor OHIS dengan cara menjumlah calculus index dan ditambah dengan debris index. Setelah kita melakukan DHE, kita melangkah ke keluhan utama pasien, yaitu gigi yang terasa sakit tadi malam. Pada gigi 54 itu dia pulpitis irreversible, rencana perawatannya itu pulpektomi, yang akan saya lakukan itu pulpektomi vital. Tahapan perawatan pulpektomi vital yaitu pada foto panoramik yang sudah ada, kita mengukur panjang kerja estimasi. Kemudian kita melakukan anestesi pada giginya dengan menggunakan teknik intraligamen dengan menggunakan jet. Setelah teranestesi, kita mengisolasi daerah kerja. Setelah kita isolasi, kita melakukan penembusan kamar pulpa. Setelah penembusan, kita melakukan pengambilan seluruh atap pulpa dengan membentuk juga outline formnya. Setelah kita bentuk outline form, kita ekstirpasi jaringan pulpa yang ada di saluran akarnya. Kemudian setelah itu kita menentukan panjang kerja sebenarnya dengan mengambil foto periapikal. Setelah kita mengetahui panjang kerja sebenarnya, kita kemudian preparasi saluran akar sesuai panjang kerja. Preparasi sampai terlihat dentin yang sehat. Kemudian setiap pergantian valve sampai mendapatkan dentin yang sehat itu kita melakukan irigasi dengan NaOCl dan Aquades. Setelah dilakukan preparasi saluran akar, kemudian kita memberikan medikamen intrakanal,
ke saluran akarnya, kemudian ditutup dengan tambalan sementara. Kemudian pasien kita instruksikan pulang dan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Setelah kita melakukan kontrol sterilitas pada pasien, kita mengecek bau, eksudat, dan perkusi dari gigi tersebut. Ketika sudah negatif, berarti saluran akar siap untuk dilakukan obturasi dengan menggunakan gutta perca. Setelah kita melakukan obturasi atau pengisian saluran akar, kemudian kita melakukan restorasi post endodontik baik direct maupun indirect. Setelah kita melakukan pulpektomi vital pada gigi 54, kemudian kita melangkah ke perawatan konservatif pada gigi 84 dengan oral finding karies media pada gigi tersebut. Diagnosanya yaitu pulpitis reversible dengan rencana perawatan itu tupatan komposit. Tahapan perawatan pada tupatan komposit ini yang pertama itu semua jaringan karies dibuang menggunakan round bore, kemudian kita membentuk outline foam pada gigi tersebut dengan menggunakan fissure bore. Setelah gigi selesai dipreparasi, kita bersihkan kavitas dan keringkan. Kemudian kita aplikasikan ETSA dengan menggunakan microbrush. ETSA didiamkan selama 20 detik, kemudian dibilas dengan menggunakan air dan dikeringkan dengan angin triglycerin. Setelah permukaan kavitas agak lembab, kemudian kita aplikasikan bonding dengan menggunakan microbrush. Kemudian bonding ini dibiarkan dulu selama kurang lebih 15 detik, kemudian kita light cure. Kita sinari dengan light cure selama kurang lebih 15-20 detik. Kemudian setelah di bonding, kita aplikasikan komposit yang sewarna dengan gigi pasien yang telah disesuaikan. Kemudian kita aplikasikan selapis demi selapis. Diantaranya itu kita light cure selama 15 detik hingga setting. Kemudian kita bentuk oklusal dan gigi tersebut seperti aslinya. Setelah kita bentuk, kemudian kita cek dengan articulating paper apa ada yang mengganjal atau tidak. Kemudian setelah tidak ada, setelah diambili, kemudian kita melakukan finishing dengan menggunakan bur finishing. Kemudian kita melakukan polish dengan menggunakan enhance. Setelah kita melakukan tumpatan komposit pada gigi 84, kemudian kita melakukan fissure sealant pada gigi 26. Tahapan perawatan dari fissure sealant ini yang pertama itu kita hilangkan debris pada permukaan oklusal dengan menggunakan eskavator. Kemudian gigi kita isolasi dengan menggunakan cotton roll. Setelah diisolasi, pit dan fissure gigi dietsa selama 20 detik. Setelah itu kita irigasi dan keringkan. Kemudian kita aplikasikan bonding pada fissure gigi yang telah dietsa tadi. Kemudian kita light cure selama 15-20 detik. Setelah kita aplikasikan bonding, kita aplikasikan komposit flowable sepanjang fissure gigi, kemudian kita light cure selama 15-20 detik. Setelah kita melakukan perawatan fissure sealant, kemudian kita beralih ke perawatan selanjutnya, yaitu pemberian topical aplikasi fluor. Tahapan perawatannya ini yang pertama itu mahkota gigi dibersihkan dan dipolis. Kemudian permukaan gigi yang telah dibersihkan diisolasi dan dikeringkan dengan menggunakan cotton roll. Kemudian kita oleskan larutan fluor tersebut pada permukaan gigi pada kuadran pertama dan biarkan kemudian gigi tersebut kita diamkan selama 3-4 menit. Kemudian pemberian diulangi pada kuadran yang lain sampai seluruh gigi pada rongga mulut itu
telah diberikan. Kemudian dan setelah proses topical aplikasi fluor sudah selesai, kita melangkah ke perawatan selanjutnya, yaitu pada gigi 63 kita melakukan ekstraksi pada gigi 63 yang berupa sisa akar. Tahapan perawatan untuk ekstraksi gigi 63 yang pertama, kita desinfeksi daerah kerja dengan menggunakan betadin. Setelah kita desinfeksi, kemudian kita anestesi dengan menggunakan Cytojet pada intraligamen. Setelah itu, setelah beberapa menit, kita cek hasil anestesi dan setelah berhasil, kemudian kita menggunakan ekskavator, kita membuka perlekatan. Setelah dibuka perlekatan, kemudian kita gunakan band untuk menggerakkan gigi. Setelah giginya sudah goyang, kita kemudian gigi tersebut dicabut dengan menggunakan tang sisa akar. Kemudian setelah itu kita instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit dan kita memberikan juga instruksi post ekstraksi kepada pasien. Setelah dilakukan ekstraksi gigi 63, kemudian kita melakukan perawatan selanjutnya, yaitu pemasangan space maintainer. Pertama-tama persiapannya itu setelah gigi soket bekas gigi sudah sembuh, kita melakukan pencetakan gigi geligi dengan menggunakan alginat. Kemudian alginat tersebut kita cor, kemudian kita mendapatkan model kerja. Kemudian setelah itu, setelah kita melakukan analisis ruang pada gigi tersebut, kemudian kita membuat desain dari alat space maintainer tersebut, kemudian kita mengirimkan ke lab. Setelah alat atau piranti space maintainer sudah jadi, kita lakukan pemasangan space maintainer pada pasien. Sekian substitusi kasus holistik saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.